Semangat. Coba kalau semangat ditunjukkan semangatnya. Semangat. Coba bersama-sama. Semangat. Ya, alhamdulillah kalau hari ini kalian sudah semangat. Kalau kita tetap menjaga semangat kita hari ini, karena hari pertama kita masuk ke sekolah untuk semester 2, makanya kita akan memulai pelajaran hari ini dengan semangat yang membara. Agar nanti ketika kita nanti belajar, kita nanti bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan semua yang kita inginkan dengan mudah. Ya, sekarang sebelum kita masuk pelajaran, Bapak ingin kelas kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti akan kita wujudkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Pokoknya segala sesuatu yang bagus, yang baik-baik itu nanti akan kita sepakati untuk kita laksanakan bersama. Kira-kira kalian mau tidak? Mau apa tidak? Kalau mau, nanti Pak Ali minta tolong sampean usul apakah nilai baik, nilai kebaikan, apakah perbuatan-perbuatan baik yang mau kamu usulkan. Nanti semua teman-temanmu di satu kelas ini bebas mengusulkan. Nanti kita tulis bersama-sama, dan nanti jika sudah kita sepakati, nanti akan kita laksanakan bersama-sama, karena itulah wujud dari keyakinan kelas kita, agar kelas kita nanti bisa menjadi kelas yang baik, kelas yang bagus, kelas yang bisa menjadi contoh bagi kelas yang lainnya. Sesuai dengan visi kelas kita, mewujudkan generasi yang saleh, cerdas, dan berwawasan luas. Kalian kan anak-anak saleh, anak-anak salihah, ya. Makanya kita harus melaksanakan keyakinan kelas yang isinya nanti berupa kebaikan-kebaikan yang kita yakini bersama. Misalkan, Bapak beri contoh, misalkan keyakinan kelas yang pertama, misalkan kita nanti harus menghormati orang, di rumah menghormati bapak, di sekolah menghormati bapak ibu guru, ibu bapak, kemudian ayah bunda, bapak mama. Kalau di sekolah bapak ibu guru itu termasuk orang tua atau bukan? Iya, kalau orang tua berarti ini misalnya keyakinan kelas kita menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu termasuk perbuatan yang bagus atau yang jelek kira-kira? Kalau perbuatan yang bagus, kalian setuju atau tidak jika ini kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama? Setuju atau tidak? Kalau setuju, ini sudah Bapak beri contoh satu ini. Kira-kira ada nggak di antara kalian yang mau mengajukan nilai-nilai kebaikan yang ingin disampaikan dan nanti disepakati bersama? Kira-kira siapa? Ada nggak? Misalkan kaitannya dengan berangkat lebih awal, kaitannya dengan tidak boleh terlambat, kaitannya dengan mengerjakan tugas, kaitannya dengan kebersihan kelas, apapun silakan. Silakan, yuk, silakan. Tidak apa-apa, nanti kita sepakati bersama. Silakan ya. Ya. Apa? Melakukan tiket kelas. Ada salah satu temanmu, ada Mbak Gaida yang mengajukan melakukan tiket kelas. Kira-kira melakukan tiket kelas ini termasuk perbuatan yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Berarti bisa kita masukkan kan? Ya, ada yang lain? Coba yuk, lagi. Ini mumpung masih di awal semester, nanti yang kamu inginkan, coba keluarkan semua yang kamu inginkan, coba utarakan semua. Apapun itu nanti hak kita, hak kalian.
ya, hak kalian untuk Pak minta ini, Pak minta itu, boleh di awal ini kita sepakat, asalkan nanti itu sesuatu yang bagus, yang baik, nanti sehingga dalam 1 semester ke depan ini kita bisa belajar dengan aman, nyaman, tentram, menyenangkan, sehingga kita nanti belajarnya bisa lebih semangat lagi. Yuk coba, ya, coba kamu pahami. Misalkan ketika belajar tidak boleh sambil menangis misalkan ketika belajar harus dengan sungguh-sungguh, misalkan ketika guru menerangkan harus mendengarkan, ketika belajar kita tidak boleh sambil makan, atau malah misalkan belajar diperbolehkan makan juga tidak apa-apa, terserah sahabat, ini hakmu. Makanya kita sepakati bersama. Apa yang kira-kira? Terserah sahabat, kunci awal. Ini kesepakatan kita. Sehingga nanti ketika sudah kita sepakati, sudah kita pasang, itulah yang akan kita laksanakan. Jadi nanti kalau sudah dipasang, tidak boleh nanti di kamar kalian nanti, Pak aku ingin nambah ini yang sudah sepakat. Sepakat dulu ya, apa? Amel? Apa? Gimana? Tidak membuang sampah di kelas. Coba, tidak membuang sampah di kelas. Tidak membuang sampah di kelas. Ini misalkan ya, misalkan Pak Ali buat kalimat dengan menggunakan kalimat ini, misalkan membuang sampah pada tempatnya, kira-kira sama enggak? Sama ya? Berarti nanti kita gunakan yang ini, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus atau jelek ini? Bagus. Ada ini kita sepakat pada tempatnya. Ada lagi tidak yang lain? Silakan. Kaitannya dengan PR bagaimana? Pak, aku PR minta gini. Boleh. Ini hakmu loh. Datang tepat waktu. Datang tepat Waktu. Iya. Ada Mas Dika datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ya. Terus ada lagi. Silakan. Ya. Menolong teman yang kesulitan. Ya, menolong teman yang kesulitan. Menolong teman yang kesulitan. Ya, kaitan dengan menolong teman yang kesulitan ini, kalau kamu ingat, kita dulu pernah buat rencana bagaimana ketika sudah masuk semester 2, yang dulu kegiatan yang dulu pernah kita laksanakan terhenti ketika corona, itu kita laksanakan lagi, yaitu jika ada teman yang sakit itu bagaimana? Termasuk juga nanti yang digigitan. Ketika pas hari-hari sekolah ada temanmu yang digigitan, kita sakit nggak rasanya? Pasti sakit. Makanya itu juga termasuk di dalam jenis sakit juga. Kira-kira bagaimana? Atau kalau dijenguk seperti itu? Terus kita keyakinan rasa kita buat apa lagi? Katanya dengan teman yang sakit, mungkin yang digigitan tadi. Mana yuk? Menjenguk temannya. Menjenguk teman yang sakit. Sudah termasukkan ya? Menjenguk teman yang sakit. Alhamdulillah. Ini kita nanti akan melaksanakan ini lagi. Menjenguk teman yang sakit. Lagi enggak? Kaitan ini paling beritahu kaitan dengan tugas-tugas atau PR-PR biasanya. Kamu utarakan sekarang, kamu keluarkan sekarang keinginanmu bagaimana kaitan dengan PR. Misalnya, aku berapa jika PR-nya seminggu 2 kali 3 kali, boleh, tidak apa-apa, terserah sama ini keras. Masalah PR juga, biasanya teman kan bisa ngeluh. Yuk. Mengerjakan PR. PR-nya gimana? Harus mengerjakan PR. Dibatasi tidak PR-nya? Batasi, Pak. Dibatasi berapa? 2 hari. Dibatasi 2 hari. 2 hari. Maksud Pak Ali gini, pelajaranku kan banyak. Mulai dari PAIDB sampai A saja, kalau Bapak hitung, itu ada sekitar 16 mata pelajaran.
belum lagi nanti tambah ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas bukan padat, belum lagi ada hafalan kantin. Ya enggak? Makanya kaitan dengan PR coba musyawarahkan dengan temanmu. Misalkan Pak dibatasi seminggu misalkan boleh ada PR berapa kali, tidak apa-apa itu hakmu. Nanti kalau misalnya sudah sepakat seperti itu, Pak Ali juga akan ikut itu. Oh, kalau sudah ada ini Pak Ali akan beli lagi atau mulai juga ada seperti itu, tidak masalah. Coba musyawarah dengan temanmu dulu. Kaitan dengan itu, biasanya kamu kan perlu di situ kan? Ya coba musyawarah dengan temanmu. Kira-kira 1 minggu itu kamu minta kalau misalnya diberi PR itu maksimal berapa mata pelajaran bisa kamu minta itu bisa. Nanti yang melaksanakan kan kita sendiri. Kamu inginnya keyakinan kelas kita, kesepakatan kita nanti dalam 1 minggu berapa kali PR yang kamu inginkan maksimalnya? 3 kali. Dulu PR maksimal 3. Maksimal pekerjaan rumah PR maksimal 3 kali dalam 1 minggu, dalam seminggu. Berarti tidak yang ingin kamu tulis di sini, yang ingin kamu ajukan kaitan dengan misalkan 1 minggu sekali aku ingin Pak mengadakan kegiatan belajar bersama misalnya, boleh. Pak aku 1 minggu sekali ingin formil murah bareng, boleh. Sama aja, ini kelas dulu. Ingin bagaimana bisa kamu musyawarahkan bersama teman-temanmu, belajar mengungkapkan isi hati ini. Curhatlah di sini. Ya apa ini apa? Ya. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, ya berarti mendengarkan penjelasan guru ya Pak ya. Mendengarkan penjelasan guru. Ya. Terus tidak. Atau misalkan gini, ketika ada orang tua, baik itu orang tua di rumah ataupun bapak ibu di sekolah, yang beliaunya orang tua tersebut sedang menasihati kamu, sedang memberitahu kamu, beliau sedang berbicara, sampai nanti tiba-tiba langsung memenggal ucapan beliau, langsung memotong ucapannya, kira-kira sopan nggak? Berarti jika seperti ini misalkan ketika ada orang tua berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Kira-kira boleh nggak itu dimasukkan? Boleh. Kalau boleh paling tulis. Tidak memotong pembicaraan, tidak memotong pembicaraan orang tua. Maksud tidak memotong pembicaraan orang tua ini bukan berarti kamu tidak diberi hak untuk berbicara loh ya. Kamu tetap diberi hak berbicara, namun berbicaramu itu nanti setelah orang tua tersebut selesai berbicara, sama juga tetap dapat hak. Ya kan? Berarti enggak? Ya. Misalkan kaitan dengan pas ini dulu ada yang seragam, ada yang mungkin bajunya basah, ada mungkin bangun kesiangan, itu juga bisa kamu ungkapkan. Itu gimana? Misalkan, Pak, aku cinta bangun kesiangan, apa boleh tetap masuk Pak? Silakan, kita sepakati. Kalau oleh teman-temanmu, kita semua disepakati boleh, ya boleh, kalau enggak juga enggak. Kita akan dulu, gimana yuk? Yuk. Gimana yuk ini? Sekali lagi ini kelas kita loh yuk. Gimana Win? Kita bikin apa? Yuk, sudah? Sebelum kita tutup lah ya. Oh, tidak ada kita tutup. Sudah, depannya ingat papan. Pak, aku
pengennya misalkan nanti kalau jajan banyak yang banyak ya Pak ya. Kalau jajan yang banyak nanti bisa bawa uang saku sendiri tuh. Nah, ya boleh, sama ya. Gimana? Tidak. Oh iya, masih ingat kemarin ketika lewat dekat orang kosong itu yang di video kemarin. Ada saya video juga. Harus bagaimana kemarin? Membuku. Ya, membukukan badan. Bagus. Membukukan badan. Saat lewat di dekat orang tua itu sekali di dekat orang tua. Paling masih ingat ketika kita sedang sholat berjamaah, biasanya yang jamaah di belakang, terutama yang laki-laki, biasanya itu kok seperti ada suara tambahan-tambahan gitu. Itu misalkan suara tambahan-tambahannya dihilangkan gimana ya? Berarti menurutmu coba buat kalimat itu nilai kebaikannya yang harus kita pakai yang mana? Tidak boleh apa atau ketika sholat harus bagaimana? Sama yang membuat tuh, nanti berarti yang mentaati jika kita sekolah itu kan tidak boleh bercanda ketika sholat ya. Ketika sholat tidak boleh bercanda bisa. Sebab biasanya kan pasti ada suara-suara aneh di belakang. Iya enggak? Yang perempuan dia ada sendiri kan kok? Iya. Coba lagi dah. Iya. Iya, jika ini arahan ada. Ada. Coba. Ya, Sam. Dulu. Yuk, Sam. Iya. Pak. Ayo silakan. Pinginku itu kamu utarakan, Pak. Aku pinginku gini. Ini mumpung masih kita di awal loh ya.